warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Wiples Injury dengan saya Vivi Mahalika, saya Nurul Arini, Saya Nirma Nasir, Saya Arianti, Saya Anastasia Fahmirin Marada. saya Asti Widya Lestari. Saya Gania Maharani Alti. kami akan menampilkan video kasus Wiples Injury. Selamat menyaksikan. Baik Bu, perkenalkan saya Fisio Vidi. Nah di sini saya yang akan memandu selama sesi terapi Ibu ke depannya. Baik, kalau boleh tahu siapa nama Kak Ibu? Nama saya Ros. Baik, jadi umur tak sekarang berapa? 34. Pekerjaan tak apa sekarang? Saya desainer Di mana tinggal Bu? di Jalan Durian Runtuh. Oh, apa biasa dilakukan? Apa minta? Hobi saya itu teknik lapangan. Oh iya, terima kasih Bu. Jadi data medis rumah sakitnya yang pertama nama pasien Nyonya Ros. Yang kedua ada umur 34 tahun. Selanjutnya ada jenis kelaminnya itu perempuan. Selanjutnya tanggal masuk rumah sakitnya 1 Januari 2025. Dan yang terakhir ada diagnosa. Nah diagnosanya itu Wiples Injury pada C5 sampai C7 akibat cedera. Selanjutnya yang kedua ada catatan klinis. Nah, yang pertama ada riwayat cedera. Pasien mengalami kecelakaan mobil pada tanggal 1 Januari dan mengalami cedera. Dan yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, terdapat kekakuan pada leher, nyeri yang menjalar hingga pergelangan tangan dan hilangnya refleks tendon. Terus yang ketiga ada hasil pemeriksaan peninjam. Dari hasil pemeriksaan menggunakan MRI menunjukkan adanya cedera pada C5 sampai C7. Selanjutnya yang ketiga ada terapi yang didapat di RS. Yang pertama ada medikamentosa. Baclofen diminum 3 kali sehari untuk mengurangi spasme dan ibuprofen diminum 3 kali sehari untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya yang terakhir ada rujukan dari dokter. Nah, dokter itu menyarankan untuk ke fisioterapi. Baik, apa keluhan Ibu? Jadi saya itu merasakan nyeri dan kaku di leher, lalu menjalar hingga ke pergelangan tangan. Setelahnya itu ada rasa kesemutan beberapa hari ini. Kenapa dia bisa kena penyakit ini Bu? Terus bagaimana? Awalnya itu saya kecelakaan, ditabrak dari belakang. Terus saya itu ke rumah sakit. Di rumah sakit mendapat sertifikat pola. Terus dokter itu suruh pakai selama 3 hari. Ini sudah hari ke-15 sejak kecelakaan. Saya disuruh ke fisioterapi. Ada penyakit demam tebal dari santai? Tidak ada. Merokok sama konsumsi alkohol? Riwayat kencing manis tak ada? Tidak ada. Kalau dalam kita? Tidak ada. Kalau lagi obat ada? Tidak ada. Kalau riwayat penyakit kebiasaan tadi Bu? Kalau riwayat penyakit dalam tulang tadi ada? Tidak ada. Terus pas dokter obat apa yang dikasih? Diberi ibuprofen. Yang terakhir ada analisis sistem. Yang pertama itu ada muskulotendinogen. Terdapat spasme pada muscle sternocleidomastoideus, muscle trapezius, muscle patellar-scapulae, muscle scalene, dan terdapat weakness pada muscle abductor pollicis brevis, opponens pollicis, flexor pollicis brevis, dan lumbrical. Yang kedua yaitu neurogen. Terdapat pada nervus musculocutaneus, nervus radialis, dan nervus medianus. Yang ketiga ada osteogennya itu tidak ada. Yang keempat psikogen, tidak ada kecemasan. Yang kelima ada respirasi itu normal dan kardiovaskularnya normal. jadi Ibu di diameter itu 170 cm. Coba terus untuk berat badan itu 60 kg.
Oh iya Bu, jadi tekanan rata itu 120 per 80, jadi itu termasuk normal. Oh ya Bu, jadi pernapasan tak itu 18 kali per menit dan itu sudah termasuk normal. Oh jadi ini temperatur tak itu 36 derajat, jadi itu normal. Selanjutnya itu saya akan melakukan palpasi, di mana saya akan mempalpasi suhunya ibu dengan membentuk kendaraan. Nah untuk suhunya itu normal, selanjutnya itu untuk odem. Nah untuk odemnya itu tidak ada. Coba ibu saya tekan di sini apakah ada nyeri? Iya. Iya ada nyeri. Jadi tendusnya itu pada muscle trapezius, muscle sternocleidomastoideus dan muscle levator scapula. Untuk kontur kulitnya itu saya coba tersebut. Kontur kulitnya itu normal. Selanjutnya itu intraksi statis, di mana pasien itu ekspresi wajahnya tampak menahan nyeri. Lalu intraksi dinamis, di mana pasien menghindari gerakan berlebih di area leher. Selanjutnya itu palpasi, di mana suhunya itu sedikit dingin. Odemnya itu terdapat pada otot trapezius, tendernessnya itu pada muscle trapezius, muscle sternocleidomastoideus, muscle levator, muscle scapulae dan muscle scapula, muscle rotator cuff, processus spinosus dan processus transversus. Kontur kulitnya itu normal atau tidak ada, di mana ketidaksejajaran vertebranya itu terdapat pada C5, C6 dan C7. Jadi selanjutnya itu ada tes perkusi. Jadi caranya itu jari tengahnya fisioterapis itu ditaruh di antara tulang rusuknya pasien, terus diketuk menggunakan jari tengahnya yang satunya dan didengarkan dengan seksama bagaimana hasil bunyi dari ketukan tersebut. Selanjutnya ada tes auskultasi, dilakukan di 6 titik dan didengarkan bagaimana hasil bunyinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, selanjutnya ada tes orientasi. Nah, tes orientasi yang pertama itu ada merotasikan leher. Jadi pasien itu disuruh menggerakkan lehernya ke arah kanan dan ke kiri. Baik, Ibu coba kita gerakan leher ke kanan. Selanjutnya ke kiri. Nah, terus yang kedua itu ada menulis dan menggenggam bola. Jadi pasien itu disuruh mencoba melakukan menulis. Coba Ibu kita menulis di sini. Ya. Terus selanjutnya itu menggenggam bola. Coba Ibu kita genggam ini bola. Baik, adapun hasil dari tes perkusi, auskultasi, dan orientasi. Yang pertama ada perkusi. Nah, pada saat melakukan tes perkusi itu terdapat nyeri pada bagian yang diperiksa. Selanjutnya auskultasi, suara yang dihasilkan itu normal semua. Dan yang terakhir itu tes orientasi, pada saat merotasikan leher itu pasien menoleh ke kanan dan ke kiri. Tetapi diikuti gerakan badan itu terdapat nyeri dan kaku. Terus pada saat menulis dan menggenggam bola, pasien merasakan nyeri. Jadi selanjutnya itu PFGD cervical. Jadi Bu, kita gerakan leher Kak ke bawah begini. Aduh sakit, aduh masih. Coba keangkat sekali Bu. Nih. Satu Bu,
Coba kita menengok ke samping kiri Bu. Ini sakit Bu. Coba kita menengok ke kanan dulu. Sakit Bu. Oke, coba kita miringkan kepala ke samping kiri dulu Bu. Coba kita miringkan lagi ke samping kanan begini. Coba saya bantu ya Bu. Coba kita gerakkan kepala tak ke bawah. Sakit kita rasa Bu? Coba kita gerakkan kepala tak ke belakang. Coba kita gerakkan kepala tak ke samping kiri. Coba kita gerakkan kepala tak ke samping kanan. Coba menengok ke samping kiri. Coba ikuti gerakan tangan. Jadi selanjutnya itu nanti pada saya kaki. Jadi Bu, kalau aku kasih ki instruksi kita dorong tangan ke Bu. Coba dorong tangan ke Bu. Sakit kita rasa. Iya. Coba dorong tangan ke Bu. Sakit kita rasa. Iya. Coba dorong tangan ke Bu. 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 Jadi kalau misalnya yang begini ke Bu, nyeri yang kita rasa di leher itu nyeri ringan, sedang atau berat? Sedang. Kalau misal tadi kalau tekan di area sini tahu nyeri apa kita rasa ringan, sedang atau berat? Nyeri sedang. Terus kalau pas tadi kita gerakan leher tahu nyeri ringan, sedang atau berat kita rasa? Nyeri ringan sangat berat. Jadi PFG selanjutnya itu PFG shoulder. Jadi Bu, coba kita ikuti gerakan kok, kita angkat tangan tak ke atas begini. Aduh. Kita kasih ke bawah lagi tangan tak Bu. Coba kita ke samping sini lagi Bu. Aduh. Coba ke dalam Bu, kasih ke dalam tangan tak. Sakit. Coba kita kasih tangan tak Bu. Ini. Terus kita Bu, begini. Bawah. Terus kita lari ke atas. Coba saya bantu ya Bu. Ada mirip kita langsung. Ya ada. Saya bantu lagi ya Bu. Saya bantu lagi. Aduh, sakit. Aduh. Nah, terus. Jadi kakak snap pundak kakak atas begini. Aduh, sakit. Coba kita kasih ke bawah lagi. Sakit Bu. Aduh, sakit. Coba saya bantu Bu. Aduh, sakit. Coba. Aduh, sakit. Jadi selanjutnya itu MMT pada shoulder. Jadi Bu, kita kasih tahanan kalau saya kita gerakan kalau saya kasih tahanan di sini Bu. Aduh, sakit. Coba kita gerakan lagi ke bawah Bu. Coba kita Bu, kasih dorong tangan Bu. Aduh, sakit. Coba dorong tangan Bu. Aduh, sakit. Coba kita kasih tangan.
Terus dorong tangan ke bawah, Bu. Coba dorong tangan ke atas, Bu. Coba dorong tangan Bu. Sakit, Bu. Sakit. Aduh. Coba dorong tangan ke bawah. Aduh, sakit. Jadi pas pada shoulder. Jadi Bu, kalau misal dia begini Ki, sakit di bahu tak terasa, sakitnya ringan, berat atau sedang Bu? Sakitnya itu ringan. Terus kalau misal saya tekan-tekan bahu tak, nyerinya sedang, ringan atau berat Bu? Nyerinya sedang. Terus kalau misal kita gerakan, misal gerakan begini Bu, nyerinya sedang, ringan atau berat? Sedang. Jadi selanjutnya itu PFBD pada elbow dan wrist. Jadi Bu, kita kesegini tangan tak, ketika terus kita luruskan lagi. Terus kasih begini, pergerakan tak. Terus lagi begini. Terus lagi. Oke, selanjutnya Bu. Jadi selanjutnya itu energi pada elbow dan wrist. Jadi Bu, coba kita dorong tangan Bu. Coba dorong tangan Bu. Coba dorong tangan Bu. Dorong tangan Bu. Dorong lagi tangan Bu. Dorong tangan Bu. Jadi Bu, kalau diambil ini Ki, sakit di kita itu ringan, sedang atau berat? Ringan. Terus kalau saya misal tekan-tekan di sini Bu, sakitnya kita rasa ringan, sedang atau berat? Ringan. Terus kalau misal tadi kita gerakan begini, sakitnya itu ringan, sedang atau berat? Sedang. Oke. Kalau misal di sini diambil Bu, pergelangan tangan tak ringan, sedang atau berat sakitnya? Ringan. Terus kalau misalnya saya tekan-tekan di sini, sakitnya ringan, sedang atau berat? Ringan. Terus kalau misal tak gerakan begini Bu, sakitnya itu ringan atau sedang atau berat? Sedang. Selanjutnya itu pengukuran ROM. Yang pertama itu pada regio cervical. Coba kasih tunjuk kepala Pak ke bawah. Ini tangan. Coba angkat tangan ke atas. Oke. Luruskan. Coba begini. Oke, luruskan lagi. Baik, untuk interpretasi pengukuran ROM itu pada regio pertama itu shoulder, gerakannya itu fleksi dan ekstensinya itu normal, abduksi dan aduksinya itu normal, rotasi internal dan rotasi eksternalnya itu normal. Selanjutnya itu regio elbow, pada fleksi dan ekstensinya itu normal. Untuk wrist itu ekstensi dan fleksinya juga normal, radial ulnar normal. Untuk regio cervical itu ekstensi dan fleksinya itu normal, rotasinya juga normal, dan lateral fleksinya itu normal. Selanjutnya itu tes refleks. Yang pertama itu refleks biceps. Nah, yang kedua itu tes refleks bicepsnya. Nah, yang ketiga ini itu refleks brachio radialis. Nah,
Nah, yang keempat itu ada tes refleks Hoffman. Baik, untuk interpretasi tes refleks itu pada refleks bicep itu normal, tricep itu normal, refleks brachioradialis itu hiporefleks, atau respon refleksnya itu lebih lemah. Kalau refleks Hoffman itu juga hiporefleks, yaitu respon refleksnya itu lebih lemah. Baik, selanjutnya itu tes tajam tumpul. Nah, nanti ibu bedakan mana yang tajam, mana yang tumpul. Ini tajam, ini tumpul. Jadi tutup mata dulu. Ini tidak tahu. Oh ya. Baik, selanjutnya itu tes raba kasar, raba halus. Nah, ini halus, ini kasar. Coba tutup mata tahu. Ini kasar. Oh, ini kasar. Ini kasar. Ini ibu kasar. Selanjutnya itu diskriminasi 2 titik, ya, Bu. Kalau ini 1, ini coba lihat kata saya. Ini berapa titik ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Oh, ini juga. Selanjutnya itu membedakan sensasi panas sama dingin. Kalau ini itu panas, ini pun dingin. Kalau ini bu apa? Biasa saja. Kalau ini bu biasa saja. Oh iya. Baik, interpretasi tes sensorik yang pertama itu tes tajam tumpul, yaitu hipersensasi. Untuk suhu panas dan dingin itu hipersensasi. Untuk raba halus kasar itu hiposensasi. Untuk tes rasa gerak atau bergerak tidak itu hiposensasi. Dan tes diskriminasi 2 titik itu juga hiposensasi. Dan selanjutnya adalah tes koordinasi yang terdiri dari perhitungan tes koordinasi jari ke hidung, jari pasien ke jari fisioterapi, jari pasien ke jari tangan yang lain, menggenggam, pronasi sirkulasi, tepuk tangan, menggambar lingkaran dengan tangan, dan menggambar lingkaran dengan kaki. Itu semua nilainya 0 karena tidak ada masalah dalam gangguan koordinasi pasien. Baik Ibu, jadi selanjutnya kita akan melakukan tes rombat atau tes keseimbangan. Coba kita berdiri Ibu dengan kaki kita itu rapat begini. Bisa jadi aman? Bisa. Oke, coba kita tutup mata Ibu. Aman Ji? Ya, aman. Bukan mata. Jadi selanjutnya coba kita ini tuh minta bersentuhan dengan ibu jari, di depan ibu jari seperti ini. Bisa jadi? Bisa. Tutup mata saja. Aman Ji? Iya, aman. Oke. Jadi hasil dari kita bukan mata. Jadi hasil dari tes rombat ini dia negatif. Baik, tes selanjutnya itu tes lingkar toraks. Yang pertama itu untuk lingkar toraks pada aksila. Oke, tarik nafas, buang. Interpretasinya itu pada nilai normalnya itu 2, tapi pada pasien itu hanya naik sekitar 1. Baik, yang kedua itu lingkar pada papila mamae. Tarik nafas, Bu. Oke, buang. Nah, hasilnya juga sama itu ya. Untuk inspirasinya itu hanya +1 dan ekspirasinya itu juga +1. Yang ketiga itu tes diafragma. Oke, Bu, tarik nafas, buang. Baik, hasilnya juga itu hanya +1.
Baik, selanjutnya itu ada tes ADL. Nah, yang pertama itu ada makan. Nah, di sini pasiennya itu memerlukan bantuan dalam beberapa hal. Yang kedua ada mandi. Nah, pasiennya itu memerlukan bantuan. Yang ketiga ada kebersihan diri. Pasiennya juga memerlukan bantuan. Dan yang keempat ada berpakaian. Pasiennya di sini tuh membutuhkan bantuan minimal. Yang kelima ada defekasi atau BAB. Nah, di sini tuh tidak terjadi inkontinensia. Selanjutnya itu ada mixia atau BAK. Nah, di sini pasiennya tidak terjadi inkontinensia. Terus selanjutnya ada penggunaan toilet. Nah, di sini pasiennya bisa melakukannya sendiri. Terus yang selanjutnya itu ada transfer. Nah, di sini pasiennya bisa juga melakukan sendiri. Selanjutnya ada mobilitas. Di sini juga pasiennya bisa melakukan mandiri meskipun memerlukan tongkat. Yang terakhir itu ada naik tangga. Nah, di sini juga pasiennya bisa melakukan sendiri. Jadi interpretasinya itu ada 16, yang artinya dependen ringan. Selanjutnya adalah tes myotom. Pada tes myotom ini pasien disuruh untuk menggerakkan sendiri dan fisioterapis itu hanya mencontohkan. Pada tes myotom untuk daerah C1 sampai C2 itu gerakannya adalah fleksi leher. Jadi pasien itu diminta untuk menundukkan kepalanya. Nah, interpretasi pada pasien itu terdapat kelemahan atau nyeri saat menundukkan kepala. Lalu pada C3 itu fleksi lateral leher. Jadi ibu kasih kerjanya ini kepala tak. Nah, interpretasinya itu kesulitan menoleh atau nyeri saat gerakan. Lalu pada C4 elevasi bahu atau mengangkat bahu dan depresi bahu. Ibu angkat begini, bahu tak. Nah, interpretasi pasien itu nyeri atau kelemahan mengangkat bahu. Lalu pada C5 atau abduksi bahu, ibu angkat lengan tak samping ini. Nah, interpretasi pada pasien itu terdapat nyeri, kelemahan atau sulit mengangkat tangan. Lalu pada C6 fleksi siku, ekstensi pergelangan tangan. Jadi ibu kasih begini tangan. Baru ekstensi begini. Nah, interpretasi pada pasien itu dia normal, tidak ada nyeri maupun kelemahan maupun kesemutan. Lalu pada C7 ekstensi siku dan fleksi pergelangan tangan. Ibu ekstensi siku kasih lurus begini, baru kasih. Nah, interpretasi pada pasien juga itu normal. Lalu C8 fleksi jari, ibu bisa kasih cengkram tangan ini. Nah, hasilnya pada pasien juga itu normal. Untuk yang terakhir adalah T1 yaitu abduksi adduksi jari. Ibu buka dan tutup tangan ini. Nah, hasil pada pasien itu normal. Baik, untuk tes selanjutnya yaitu Henderson Revision Scale atau HRSA itu untuk pasien whiplash injury itu dia berguna untuk menilai tingkat disabilitas fungsional yang dialami pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu pada pasien itu untuk perasaan cemasnya itu yang terdiri dari perasaan cemas, firasat buruk, takut akan pikiran sendiri dan mudah tersinggung itu bernilai 3 yaitu berat. Lalu yang kedua itu ada ketegangan yaitu merasa tegang, lesu, tidak bisa istirahat tenang, mudah terkejut, mudah menangis, gemetar dan bisa itu juga bernilai 3 yaitu berat. Lalu yang poin ketiga ada ketakutan yaitu pada ketakutan pada gelap, ketakutan pada orang asing, tinggal sendiri, ketakutan pada binatang besar, pada keramaian lalu lintas dan pada kerumunan dari orang banyak itu bernilai 1 yaitu ringan. Lalu ada gangguan tidur. Gangguan tidur itu yaitu suka tidur, terbangun malam hari, lalu tidur tidak nyenyak, bangun dengan lesu, lalu mimpi buruk itu bernilai 4 yaitu sangat berat. Poin yang kelima ada gangguan
gangguan kecerdasan, yaitu sukar konsentrasi dan daya ingat buruk itu bernilai 2, yaitu sedang. Poin ke-6 ada perasaan depresi atau murung, yaitu hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hobi, sedih, dan perasaan berubah-ubah itu bernilai 3, yaitu berat. Poin ke-7 gejala somatik atau fisik, yaitu sakit dan nyeri otot, kaku, kedutan otot, gigi berusuk, dan suara tidak stabil itu bernilai 4, sangat berat. Yang poin ke-8 yaitu gejala somatik atau fisik sensorik, ada tinnitus atau telinga berdenging, lalu ada penglihatan kabur, muka merah atau pucat, dan merasa lemas, itu poinnya 1, ringan. Lalu ada gejala kardiovaskular, yaitu ada takikardi, ada berdebar-debar, ada nyeri di dada, ada rasa lesu atau lemas seperti mau pingsan, dan ada detak jantung menghina, itu bernilai 0 atau tidak ada. Gejala respiratori, yaitu tercekik dan sering menarik nafas pendek atau sesak, itu juga bernilai 0 atau tidak ada. Lalu gejala gastrointestinal, yaitu sulit menyelam, perut melilit, gangguan pencernaan, nyeri sebelum dan sesudah makan, perasaan terbakar di perut, rasa penuh atau kembung, mual, muntah, BAB lembek, sukar BAB, dan kehilangan berat badan itu bernilai 1, yaitu ringan. Yang ke-12 ada gejala urogenital, yaitu buang air kecil, sering tidak dapat menahan air seni, menjadi dingin atau frigid, ejakulasi dini, ereksi melemah, ereksi hilang, dan impotensi itu bernilai 0, yaitu tidak ada. Lalu ada gejala autonom, yaitu mulut kering, muka merah, mudah berkeringat, kepala pusing, kepala terasa berat, kepala terasa sakit, bulu-bulu berdiri atau merinding, itu bernilai 0 atau tidak ada. Lalu ada bintang kaku, yaitu gelisah, tidak tenang, jari gemetar, kerut kening, muka tegang, otot tegang, nafas pendek dan cepat, dan muka merah, itu bernilai 3, yaitu berat. Lalu pada penjumlahan pasien itu mendapat nilai 24 atau kecemasannya itu berada di kecemasan sedang. Jadi tes selanjutnya itu muscle test. Yang pertama itu foraminal compression test. Jadi caranya itu kepala pasien tegak, terus kita kompres ke bawah. Terus kita ekstensikan, terus kompresi ke bawah. Positif jika nyeri menjalar hingga ke lengan. Tes kedua itu Sporling test. Jadi caranya itu posisi kepala pasien diekstensikan, terus dilateralkan, terus dikompresi ke bawah. Positif jika pasien merasakan peningkatan rasa sakit radikular seperti kesemutan atau nyeri menjalar ke lengan. Jadi tes selanjutnya itu distraction test. Jadi fiksasinya itu di occipital, terus tangan satunya itu di dekat telinga, terus kita distraksi. Hasilnya itu positif jika pasien nyeri yang menjalar ke lengan pasien itu berkurang. Selanjutnya tes sign test, dimana pasien diaplikasikan mengambil pasien merasakan pasien positif jika nyeri pada pasien itu berkurang. Selanjutnya sharp concept test, di mana kita di sini memberikan penekanan pada kita. Di sini hasilnya positif jika disertai dengan berkurangnya suara atau pasien mengenai adanya klik atau bunyi di lain mulut mereka. Selanjutnya ada crank test, di mana pasien diposisikan dengannya eksternal rotasi baru diberikan penekanan di sini. Terus kita eksternal rotasi.
Positif jika terdengar bunyi klik atau pasien akan merasakan nyeri pada sendi glenohumeral saat manuver dilakukan. Tes selanjutnya adalah swab test. Allah Akbar. Di kelompok kita itu. Jadi hasil pada pasien itu negatif karena tidak ada nyeri atau bunyi klik di bahu yang muncul pada posisi pertama kali dan berkurang atau menghilang pada posisi kedua. Tes selanjutnya adalah speed test shoulder. Jadi hasil pada pasien itu positif karena ada pelemahan atau nyeri pada otot rotator cuff, terutama otot supraspinatus. Dan selanjutnya adalah Ergoson test. Jadi hasil pada pasien itu negatif karena tidak ada nyeri di jalur digital yang dapat mengindikasikan kemungkinan lesi pada bicep atau flap. Jika selama pengujian pasien merasakan sensasi klik yang tidak dikenalnya, maka kemungkinan adanya kerusakan pada ligamen humerus transversal di sukun. Baik, selanjutnya itu extension test. Hasilnya itu tes ini dianggap positif jika pasien mengalami nyeri atau kelemahan disertai resistensi. Baik, selanjutnya itu load and speed test. Hasilnya tes ini dianggap positif jika terjadi ketidakstabilan pada sendi bahu. Selanjutnya itu apprehension test. Jadi hasilnya itu negatif. Nah, kalau misalnya positif itu dia kayak ada nyeri bahu anterior dengan ketegangan otot refleksif, merupakan tanda sindrom ketidakstabilan anterior. Selanjutnya itu tes leukocyte. Baik, jadi hasilnya itu di sini dia negatif. Jika hasilnya positif, bila ruang subakrominal lebih dari 1 cm. Selanjutnya itu peripheral arm test. Jadi tangan ibu itu ibu jarinya di atas seperti ini. Oke. Jadi hasilnya interpretasinya itu adalah negatif, yang dimana kalau misalnya positif jika pasiennya itu melaporkan nyeri bahu dalam rentang 60 sampai 120 derajat yang biasanya terjadi impingement pada subakromial. Selanjutnya itu wrist and hand disability index. Yang pertama itu bagian pertama itu intensitas nyeri. Interpretasinya itu yaitu nilai 2, ada nyeri ringan di pergelangan tangan tapi bersifat kontinu. Terus yang bagian 2 itu kesemutan dan rasa tebal. Hasilnya itu nilai 2, yaitu interpretasinya ada rasa tebal dan kesemutan dirasakan terus menerus namun tidak mengganggu aktivitas tangannya. Terus bagian 3 perawatan nyeri, hasilnya itu nilai 3,
modalitas perawatan diri dengan tangan yang sakit dan kadang-kadang juga menggunakan sisi yang sehat. Terus bagian 4 ada kekuatan, hasilnya itu nilai 2, interpretasinya itu gejala yang ada itu mencegah untuk mengangkat beban lebih dari sedang, misalnya galon. Terus bagian 5 ada toleransi menulis atau mengetik, hasilnya itu nilai 2, interpretasinya itu mampu menulis atau mengetik 31 sampai 60 menit sebelum gejala muncul. Terus bagian 6 bekerja, hasilnya itu nilai 2, interpretasinya itu mampu melakukan pekerjaan seperti biasa namun tidak semuanya karena gejala yang ada. Terus bagian 7 itu menyetir atau mengemudi, hasilnya itu nilai 5, interpretasinya itu tidak mampu menyetir sama sekali. Selanjutnya bagian 8 tidur, hasilnya itu nilai 2, interpretasinya itu tidur agak mengalami gangguan atau bangun 2 kali setiap tidur. Selanjutnya itu bagian 9 pekerjaan rumah tangga, hasilnya itu nilai 2, interpretasinya itu dapat melakukan pekerjaan rumah tangga seperlunya. Terus bagian 10 yang terakhir rekreasi atau olahraga, nilainya itu 3, interpretasinya dapat melakukan sedikit aktivitas rekreasi dan olahraga karena adanya gejala. Selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pada servikal pleurotonia, interpretasinya itu hilangnya lordosis atau perubahan ligamen. Asesmennya diagnosis medis. Dari hasil pemeriksaan radiologi yang dilakukan oleh pasien, dokter mendiagnosis pasien mengalami weakness injury pada segmen C5, C6, dan C7. Diagnosis fisioterapi, keterbatasan gerak pada radio servikal, shoulder, elbow, wrist, dan head akibat whiplash injury grade 3 berupa nyeri, spasme, dan stiffness pada leher, hiperplexi tendon, kesemutan, dan mati rasa yang menjalar, hingga pergelangan tangan serta limitasi ROM dan ADL. Tujuan jangka pendeknya itu mengurangi rasa nyeri, mengurangi spasme otot, mengurangi stiffness, mengurangi hiperrefleks pada tendon, menurunkan kesemutan dan mati rasa. Pada tujuan jangka panjangnya itu mengembalikan ROM penuh tanpa nyeri, memastikan refleks tendon kembali normal, mengembalikan fungsi ADL, serta mencegah nyeri kronis dan kekambuhan. Baik, selanjutnya ada planning. Yang pertama itu ada intervensi. Intervensi yang pertama adalah kecemasan. Modalitas terapinya komunikasi terapeutik. Frekuensinya setiap terapi, intensitasnya pasien fokus, tipenya motivasi, dan waktunya 5 menit. Yang kedua ada nyeri. Modalitas terapinya TENS. Frekuensinya itu 3-5 kali per minggu. Intensitas sedang berdasarkan skala nyeri pasien. Tipenya TENS dan waktunya 20-30 menit per sesi. Yaitu intervensi spasme otot. Modalitas terapinya itu dengan stretching. Dosis yang diberikan itu untuk frekuensinya itu 2-3 kali per minggu. Intensitasnya itu 3 set 15 detik atau per stretching. Terus type-nya itu PNF stretching, terus time-nya itu 30 menit per sesi. Jadi PNF stretching itu ada 2, ada hold relax dan contract relax. Jadi pada hold relax itu tidak terjadi pergerakan atau pergerakannya itu isometrik, tahanannya isometrik. Lalu pada contract relax itu pergerakannya isotonik. Jadi pada isometrik itu pada PNF hold relax itu pasien diberikan tahanan, lalu setelah itu diberi relaksasi pada rentang geraknya, lalu dikembalikan. Namun pada contract relax itu arah pergerakan pasien, arah penahanan itu seakan berlawan arah dengan arah pergerakan pasien. Jadi penekanannya itu kepala pasien tetap bergerak.
lalu direlaksasi. Selanjutnya itu ada stiffness atau kekakuan otot. Nah, di sini tuh yang kita lakukan itu mobilisasi cervical dan ROM exercise. Jadi frekuensinya 3 sampai 4 kali per minggu, intensitasnya 3 set kali 10 repetisi. Type-nya itu mobilisasi pasif, ROM aktif dan pasif. Dan time-nya itu 30 sampai 40 menit per sesi. Baik, selanjutnya yang saya lakukan ini adalah mobilisasi cervical. Jadi gerakan yang saya lakukan adalah cervical dispersion. Baik, yang selanjutnya yang saya lakukan adalah ROM exercise. Jadi pertama fleksi, lakukan sendiri. Ekstensi, lakukan sendiri. Lateral, lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Selanjutnya ini kita lakukan ROM exercise. Fleksi shoulder, lakukan sendiri. Ekstensi shoulder, lakukan sendiri. Abduksi, abduksi, langsung ke elbow. Lakukan fleksi dan ekstensi pada elbow. Selanjutnya kita lakukan di pergelangan tangan, lakukan fleksi dan ekstensi seperti ini. Selanjutnya lakukan abduksi seperti ini, lalu tutup kembali seperti abduksi. Selanjutnya itu melakukan tapping. Selanjutnya itu mode vibration. Jadi intervensi itu paraflex tendon, modalitas terapi itu neuromuscular electrical stimulation atau NMS dan facilitation exercise. Dosisnya itu frekuensinya 3 kali per minggu, intensitasnya itu 2 set 10 kali hitungan. Type-nya itu NMS dan latihan tapping dan vibration. Sama time-nya itu 20 sampai 30 menit per sesi. Baik, intervensi selanjutnya itu kesemutan dan mati rasa. Untuk modalitas terapinya itu neural mobilization. Untuk dosisnya itu frekuensinya 2 sampai 3 kali per minggu, intensitasnya 3 set 10 kali repetisi. Terus type-nya itu median ulnar nerve sliding exercise dan waktunya itu 30 menit per sesi. Baik, yang pertama itu ulnar nerve. Yang pertama itu pasien buat tanda oke seperti ini. Kemudian gerakan ke belakang dan ke depan. Selanjutnya itu untuk median gliding exercise itu yang pertama rentangkan tangan ke samping, kemudian tangannya itu di kaki, terus kepala berdiri, terus gerakan seperti ini. Baik, selanjutnya intervensi yang ke-6 ada keterbatasan ROM. Modalitas terapinya yaitu aktif dan pasif ROM exercise. Dosisnya itu
frekuensinya itu 3 sampai 5 kali per minggu, intensitasnya itu 3 set kali 10 repetisi, type-nya itu AROM dan PROM, dan type waktunya itu 30 menit per sesi. Baik, yang pertama itu passive ROM exercise bagian shoulder. Coba kita lakukan yang tadi. Coba kita lakukan. Selanjutnya itu di regio elbow. Selanjutnya itu di wrist. Selanjutnya di jari-jari. Baik, selanjutnya intervensi pada aktivitas fungsional aktivitas daily, di mana modalitas terapinya itu fungsional ini dosisnya frekuensinya 3 kali seminggu, intervensinya intensitas bertahap sesuai kemampuan pasien, type-nya simulasi aktivitas harian, yaitu mengangkat barang ringan, meliris, makan, dan lain-lain. Type-nya 30 sampai 45 menit per sesi. Yang pertama itu kita bisa melakukan mengangkat barang ringan. Coba kita angkat ini. Setelah itu pasien bisa menulis beberapa huruf. Selanjutnya aktivitas makan. Coba ibu tunjukkan saat kita ambil garpu untuk makanan. Baik, selanjutnya prognosis. Jadi, pasien dengan weakness injury grade 3 menunjukkan defisit neurologis yang signifikan, termasuk penurunan kekuatan otot, gangguan sensorik, serta keterbatasan mobilitas vertikal yang dapat menghambat aktivitas fungsional sehari-hari. Prognosis pemulihan bergantung pada tingkat keparahan cedera jaringan lunak, respon terhadap terapi, serta kepatuhan pasien dalam menjalani program rehabilitasi. Dengan penanganan fisioterapi yang tepat, termasuk manajemen nyeri, latihan mobilisasi progresif, serta penguatan otot leher dan bahu, diharapkan pasien dapat mengalami perbaikan bertahap dalam 6 hingga 12 minggu. Namun, risiko nyeri kronis dan keterbatasan gerak tetap ada apabila tidak ditangani dengan optimal. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk
intervensi guna memaksimalkan pemulihan dan mencegah komplikasi jangka panjang. Jadi kami ada program satu kayak ada yang sama yang terberat tujuannya ya dia terbagi menjadi empat langkah. Yang pertama itu komuniti. Kalau lebih baik ibu suara bagi ibu. Terus angkat tangan ke depan itu naikkan ibu jari ke ibu. Angkat tangan dua-duanya sebanyak 3 kali bu. 1, 2, 3. Baik, program yang kedua itu vertikal fleksi dan ekstensi. Yang pertama ibu, kepalanya ke lehernya dibawa ke bawah seperti ini, dan ke atas seperti bawah. Ulangi lagi sekali. Manfaat dari vertikal fleksi dan ekstensi itu untuk meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak leher, mengurangi nyeri leher, mengurangi kebekuan pada leher, meningkatkan postur tubuh dan meningkatkan kesadaran tubuh. Program selanjutnya adalah lateral lift side line. Jadi lateral lift side line ini adalah latihan yang melibatkan pengangkatan kepala ke arah lateral saat pasien berada dalam posisi miring. Latihan ini bermanfaat dalam rehabilitasi whiplash, terutama untuk memperkuat otot leher, meningkatkan stabilitas dan mengurangi nyeri. Jadi pasien itu berbaring dalam posisi side line dan diarahkan untuk mengangkat kepalanya. Jadi setiap pengangkatan kepala itu ditahan selama 15 detik. Jadi program selanjutnya itu scapular retraction. Jadi bu kita bawa ini tulang belikata ke belakang, baru kita gerakkan ke belakang dari bawah. Kayak begini. Maka ini dilakukan sebanyak 1 kali sehari selama 5 detik. Dan interpretasinya itu 15 kali repetisi dan 2 set. Baik, program selanjutnya yaitu ada levator scapula stretch. Frekuensinya itu 1 kali sehari dan waktunya itu 30 detik. Jadi levator scapula stretch ini bertujuan untuk peregangan otot, mengurangi ketegangan dan meningkatkan fleksibilitas. Jadi caranya itu tangan satunya itu diletakkan ke belakang bahu, kemudian tangan satunya itu menarik kepala ke sisi yang berlawanan. Jadi tes selanjutnya itu upper trap stretching. Jadi coba ibu lakukan tangannya lurus seperti ini, lalu tangan satunya itu menarik leher. Baik, jadi ini tuh fungsinya untuk mengurangi ketegangan otot, meningkatkan fleksibilitas leher dan bahu, meredakan nyeri, mencegah cedera, dan memperbaiki postur tubuh. Nah, ini tuh dilakukan dalam 1 kali sehari selama 30 detik. Nah, foam roll track extension ini berfungsi untuk meningkatkan mobilitas tulang belakang bagian atas atau toraks, mengurangi kekakuan pada punggung dan memperbaiki postur tubuh. Sekian video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ubur-ubur ikan lele. Terima kasih, Le.